Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilakukan oleh ulama salaf dan kaum muslim sejak beberapa abad silam. Hingga saat ini, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dilaksanakan dengan meriah di seluruh dunia muslim, termasuk di Nusantara. Mereka meyakini bahwa peringatan Maulid termasuk amalan yang baik dan terpuji. Karena selain membaca salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mereka berharap mendapat keutamaan dan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperingati kelahirannya. Dalam kitab Al-Wasail fi Syarhis Syama'il, Imam As-Suyuti menyebutkan beragam keutamaan dan keberkahan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mendapatkan naungan rahmat dari Allah dan para malaikat. Setiap rumah yang dijadikan tempat peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat mendoakan kebaikan dan keberkahan pada seluruh penghuni rumah tersebut. Beliau berkata, tiada satupun rumah, masjid atau perkemahan yang dibacakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali para malaikat mengelilingi rumah, masjid atau kemah tersebut. Dan para malaikat meminta ampunan dosa terhadap penghuni tempat tersebut, dan Allah menaungi mereka dengan rahmat dan keridhoannya. Dan adapun para malaikat yang dikelilingi dengan cahaya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, maka mereka meminta ampunan dosa terhadap orang-orang yang menjadi penyebab bagi pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Allah akan menyelamatkan mereka yang mengadakan Maulid dari berbagai macam bentuk musibah dan bala, mulai dari wabah, kemarau, kebakaran dan lainnya. Imam As-Suyuti berkata sebagai berikut, tiada muslim pun yang membaca Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya kecuali Allah mengangkat kemarau, wabah, kebakaran, karam, penyakit, bala, murka, dengki, mata yang jahat dan pencuri dari penghuni rumah tersebut. Jika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah memudahkan baginya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan adalah tempat duduknya pada tempat yang benar di sisi Tuhan yang Maha Memiliki dan Berkuasa. Dikisahkan dalam I'anatut Talibin karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Suatu masa hidup seorang muda pada zaman Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid berkuasa. Pemuda ini berperangai buruk, banyak perilakunya tidak menarik simpati penduduk Basrah. Ia bukanlah pemuda idaman masyarakat. Penduduk kota tersebut kehilangan empati terhadapnya. Karena perilakunya yang tidak terpuji dan banyaknya maksiat terang-terangan itu, ia kehilangan wibawa di tengah masyarakat. Penduduk memandang rendah kepadanya, tak satupun anggota masyarakat yang peduli kepadanya. Namun demikian seorang muda ini selalu tampil lebih baik saat bulan Rabiul Awal tiba. Ia berdandan perlente, ia mencuci pakaian yang dikenakannya. Ia mengenakan wangi-wangian pada pakaiannya. Rambutnya disisir dengan rapi. Ia bercermin untuk memastikan penampilannya yang terbaik. Apakah yang dilakukan pemuda ini selanjutnya? Di luar dugaan masyarakat ia mengadakan jamuan kenduri. Di tengah jamuan itu ia meminta sejumlah penduduk untuk membacakan maulid atau sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perjamuan kenduri semacam ini ia lakukan sepanjang usianya setiap kali bulan Rabiul Awal tiba. Setiap kali bulan Maulid tiba, setiap kali itu juga ia berhias, berpakaian rapi, mengenakan parfum, menyisir rambut, menjamu penduduk, dan tentu saja meminta salah satu dari mereka untuk membacakan riwayat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, penduduk tidak mengubah pandangannya terhadap pemuda yang beralih senja. Mereka tetap memandang hina salah satu anggotanya ini. Hingga pada giliran Allah mencabut nyawanya, penduduk masih saja membencinya. Penduduk dengan enggan dan berat hati mengurus jenazahnya. Tetapi alangkah terkejutnya penduduk Basrah. Ketika orang ini wafat, mereka mendengar suara tanpa bentuk hatif yang menggema di atas langit Basrah. Hai sekalian penduduk Basrah, saksikanlah jenazah salah seorang waliullah. Ia adalah seorang yang mulia di sisiku, kata suara tersebut. Penduduk Basrah lalu berduyun-duyun menyaksikan jenazah orang tersebut. Mereka mengurus jenazah itu dengan sebaik-baiknya. Mereka menggelar upacara pemakamannya. Dalam mimpi mereka melihat orang yang baru dimakamkan mengenakan pakaian berbahan sutra halus dan sutra tebal berlumsin emas. Mereka melihat almarhum berjalan penuh wibawa dengan pakaian indahnya. Dengan apa kau mendapatkan kehormatan seperti ini? Tanya mereka. Berkat penghormatan terhadap hari kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab waliullah tersebut.
Subhanallah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Silakan komen, like, share, and subscribe, dan tekan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.